Ini ada sebuah tanggapan dari Bapak Erick Thohir ketika Marcelino Ferdinand itu mencetak 2 gol ketika timnas Indonesia ngalahin Arab Saudi. Marcelino memang salah satu pemain terbaik yang Indonesia miliki, dan saya rasa dia perlu dorongan, stabilitas, karena kan usianya muda. Tapi kalau diberi kesempatan dia bisa. Tinggal publik, saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino, jangan ketika main bagus dipuja, tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran, kita mencemoohkan. Nah, ini kembali pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi, ya, kasih kesempatan mereka. Oke, coba kita lihat tanggapan warganet Indonesia, netizen Indonesia, ketika Bapak Erick Thohir memberi tanggapan soal 2 golnya ketika timnas Indonesia menang 2-0. Marcelino bintang Indonesia asli, bukan naturalisasi, borong 2 gol penyelap timnas. Rizky dan Marcelino generasi terbaik timnas saat ini. Ya. Tapi Eliano enggak Pak, padahal nunggu dia main. Tapi Eliano enggak Pak, padahal nunggu dia main. Itu ngapain ada Karni Ilyas? Sembarangan loh, mana Karni Ilyas? Ini maksud lo? Bukan weh. Ya Allah, ya Allah. Kami tidak mencemooh Pak, kami hanya mengkritik agar kedepannya lebih baik lagi. Ozil said, terkadang kritikan itu bagus. Di paling kritik. Bukan ya Allah, dikoreksi nggak tuh? Astagfirullahaladzim, cuman tipe doang, tipe namanya juga lagi seneng gitu. Pelan-pelan Cil ngetiknya biar nggak salah, santai. Kritik kok menghujat, aneh lu Bang. Siapa yang menghujat Bang? Bedakan antara kritik dan menghina. Menghujat maksudnya, menghina mah beda lagi dong. Kan siapa yang menghina tuh kan? Iya kan, siapa yang menghina? Gua cuma bilang bedain antara mengkritik dan menghina, bukan kritik namanya kalau narasi menghina atau menghujat atas nama menghujat. Menghina, menghujat, mengkritik itu dalam KBBI beda nggak sih? Tuh kan, tahu definisi kritikan dan hujatan nggak? Apa perlu beli KBBI dulu? Ini juga mengkritik, menghujat, menghina itu beda-beda loh. Sini Bang, gua kasih tahu, ada 2 kritikan, yaitu kritik destruktif dan kritik konstruktif. Dikutip dari perkataan Najwa Shihab di sebuah YouTube narasi bahwa kritik tidak perlu membangun. Apa itu destruktif? Sebuah kritikan pedas yang bersifat menyerang, sedangkan konstruktif adalah kritikan yang bersifat membangun. Kritik dan saran. Ini iya. Dibalikin lagi. Balikin konteksnya nih. Siapa yang menghujat? Langsung dipatahin. Seru nih, seru. Udah cek belum pas Lino underperform dan bikin kesalahan, sekelas Pak Erick aja bilang itu cemoohan. Si mantan penghujat nyari alasan kritik konstruktif lah, destruktif lah, banyak alasannya gitu. Gue malah nggak pernah menghujat Marcelino
pas underperform, karena itu kesalahan STY nempatin bukan di posisinya. Aneh malah disebut penghujat. Loh gue. Padahal kan lu nanya. Bisa bedakan kritik dan menghujat. Nah, gue kasih tahu sebagai penulis, anjay. Ya bagus nih ngasih tahu, sampai tahu yang merasa kan males baca gitu ya. Contoh kritik destruktif, yo makin panjang nih. Seru. Lo tuh kenapa sih baperan? Ngilang mulu kalau ada masalah, gak ngomong apa-apa, nyusahin aja. Nah, itu contohnya. Gue gak lagi nunjuk elu pribadi yang hujat ya. Secara umum aja yang pada hujat. Karena menurut gua, lu anggap hujatan yang masuk ke Marcelino itu kritik, kurang pas. Sedangkan dua definisi yang lu keluarin aja jauh banget. Enggak sih. Si Opet. Kritik destruktif sama hujatan memang hampir mirip, jadi agak susah dibedain ya. Kecuali kalau ada omongan kasar baru hujatan. Waduh. Sudah cek komentarnya Marcelino belum? Udah terlanjur bablas, bikin yang ini aja dulu. Udah, gua aja bilang ke komentar dan bikin SW status WhatsApp ya. Jangan overhead ke Marcel. Kesalahan satu diungkit-ungkit mulu, tapi gua lihat sih memang beberapa itu kritik destruktif sebelum dia cetak 2 gol sekarang. Nah, yang overhead dan bukan bentuk kritik itu orang yang nyebut si Marcel gol hoki doang. Enggak dong, kok gol hoki? Gol hoki itu kalau lagi berdiri, diem, gak gerak apa-apa, terus mentok ke badan, bolanya mantul ke dalam gawang. Nah, itu namanya hoki. Ini memang ada bahkan salah satu temanku. Wah, udah kalau udah nyebut salah satu temanku, kita aja nggak tahu lu siapa, terus lu nyebutin temen lu lagi. Aduh, makin runyam. Nah, itu yang dimaksud Pak Erik di sini, katanya gitu. Tidak ada larangan kritik, bukan berarti menghujat. Tidak ada larangan mengkritik, bukan berarti menghujat. Betul sih. Terus dibales. Tapi kenyataannya Marcelino dihujat pas tendangan bebas dia melayang lawan Cina. Banyak VT-VT menghujat. Oh, ya elah. Iya juga sih. Jauh banget itu. Kayak si R7 gitu loh. Ancang-ancang tendangan bebasnya. Tapi ada baiknya bang, hilangkanlah mengkritik ataupun menghujat. Nggak bisa. Marilah kita bersatu memberi dukungan dan doa kepada mereka yang berjuang demi bangsa kita. QT. Apa sih ya Allah, kita aja KITA. Beban di pundak mereka sudah cukup berat bang, berat. A-nya kemana? Oke, gue juga. Siapa yang hujat? Lu apa sih? Balik lagi. Lah, netizen banyak yang menghujat Bambang pas tendangan dia ke langit. Semua video TikTok mengolok-olok gitu. Tapi kebanyakan menghujat emang. Iya, yang lain. Tapi gua enggak, kebanyakan warga Instagram. Wis. Ngelempar warga Instagram loh. Diam loh. Diomel. Kenapa lu sih, Cil? Duit hilang goceng. Rugi, Cil, apalagi duit menang.
Ya Allah, ya Allah. Mengalihkan perhatian anjing. Bacot lu ngomong. Macam ngerti bola aja lu pakai kritikan. Akun fake bocil sok keras. Wah. Lu yang bocil, fans musiman lu anjing. Cil. Kok ngamuk sih? Santai aja kali. Giliran bagus aja sok-sokan bilang kritik. Duh. Ini harus sampai selesai nih. Sampai habis nih, sampai mana gitu. Bedakan hujatan sama kritik yang membangun. Tapi lu poinnya kemana? Tapi yang sering aku lihat bukan kritik, tapi menghujat pemain. Iya sih. Kritik sama menghujat beda jauh. Thor, ya Allah, ada Thor di belakang. Emang siapa yang bilang hujat dan kritik itu sama si Cil? Kau ngatain orang Cil, tapi bahasa kau pun kayak anak TK. Apa-apa Cil. Mau kau apa? Waduh. Langsung balas. Loh kok ngamuk? Santai. Bejir, ya Allah. Baru main TikTok ya? Sono balik lagi ke FB biar nggak kelihatan dungung. Ya Allah, kasar. Udah kemana-mana nih. Tuh kan out the topic terus komenmu. Out topic terus komenmu. Nampak kelahiran 2000-an kau. Bahasamu gitu-gitu aja. Ovel Junior. Kritik yang membangun, bukan kritik yang menghujat, mencaci, menghina yang dialami Marcel itu bukan kritikan, tapi hujatan dan cacian yang bertubi-tubi hingga kena mentalnya si Marcelino. Gue setuju, kalau ini gue setuju. Kritik yang membangun itu sel. Kalau bisa, tendangan bebas lo, ancang-ancangnya dirubah. Itu yang membangun. Kritik membangun, ya kan? Atau kalau bisa lu fokusnya kemana dulu nih, lu mau ngarah kanan apa kiri, itu membangun. Atau gini, Marcel, Lino, Marceng, ketika nanti lu mau ngambil tendangan bebas, kalau bisa itu bola lu injak dulu tuh kaki bawahnya tuh, lu injak dulu biar nggak permukaan tanahnya tuh enak pas lagi itu lu nendang gitu. Itu yang membangun. Bukan margin goblok bisa nendang sih lu. Nah. Nih dari Capricorn, kritikan apa ngata-ngatain? Keterlaluan bang. Gua kalau timnas kalah juga diem aja, kagak komen yang aneh-aneh. Kecewa ya sama kecewanya kalau kalah. Tapi kebanyakan SDM Indo kalau kalah marah-marah sampai menghujat. Nah ini keren nih, keren. Mendingan kalau kalah udah diem aja. Kalau menang ya udah kasih support aja, menyala abangku, gitu aja udah cukup. Semangat Garuda. Gue juga diam. Aku hanya mewakili yang mengkritik bagus dan membangun. Yang suka menghina dengan hujatan itu warga Instagram. Kenapa bawa-bawa Instagram sih? Ya Allah. Itu cuma bagian lu bang yang ngomong gitu. Itu cuma bagian lu bang yang ngomong gitu. Cobalah yang lain ngomong pada nggak ada batas omongan saat menghina. Ovel Junior balik lagi nih. Yang suka menghina itu fans pas menang bersorak, pas kalah menghujat fans Karbit itu. Ovel Junior, kalau lu merasa paling bener, coba dah fans pakai A, jangan pakai E. FENS tuh fans. Jadi kalau mengkritik biasanya di akhir ada kata-kata biar hari ini kurang bagus. Tapi kedepannya pasti bisa bagus. Itu mengkritik yang sehat. Tapi kalau menjelek-jelekan itu namanya menghujat.
Apa yang kayaknya kemarin menghujat itu banyak juga nih mengkritik. Kebanyakan nih. Lo kira sekelas Pak Erick Thohir nggak tahu apa itu kritik dan menghina? Kocak lo. Dira. Tandain, namanya Dira. Lo kira sekelas Pak Erick Thohir nggak tahu apa itu kritik dan hinaan? Kocak lo. Eliano kalah saing sama anak emas STY. Gitu lo sebut kritik. Padahal dia main aja belum udah dibandingin. Soal Eliano Renders ya, seru juga sih kalau bahas soal Eliano Renders. Kenapa dia nggak main, cuman udah lewat kayaknya ya. Beda kritikan dengan menghujat atau mengejek. Bedakan kritik dengan menghujat atau mengejek. Mengejek tuh kalimat lain menghina bukan sih? Bedain yang bagian bedain yang bagiannya apa nih? Bedain ya bang. Mengkritik untuk membangun semangat sama head comment. Masa iya gitu aja harus dijelasin lagi? Pak Erick udah bilang loh. Bedakan kritik dengan hujat hina. Coba lihat komen-komen di akun Instagramnya. Waduh. Kritikan lu berasa jadi pelatih lo. Jangan kayak geruk. Waduh. Menghina disebut kritik. Waduh. Udah jauh nih. Bedakan kritik dengan menghina. Gua aja geleng-geleng lihat komen fans FOMO, apalagi pas STY dihujat. Ya Allah, sama. WK pas berhasil berkat STY nih kan. TL emang SDM apa sih? WK pas berhasil berkat STY nih kan. TL emang sumber daya manusianya. Makin gak jelas. Si Ovel Junior juga udah cabut. Jadi kasih kritikan boleh, tapi untuk membangun. Tapi ya namanya jempol yang kasar bisa aja gitu. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video gue dari awal sampai kelar di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih. Assalamualaikum dan jaga kesehatan lo. Singkat padat, tosuk.